Perkenalkan, nama saya Muhtamim, Kepala Desa Kuarasan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Saya ingin petani milenial di Desa Kuarasan bisa berkembang, karena petani milenial itu kalau untuk mencangkul dia sudah nggak mau, makanya kita buat sistem hidroponik, sistem modern, aplikasinya lewat smart, bisa untuk pupuk, nutrisi, dan air bisa dipantau lewat HP. Untuk greenhouse ini sudah dua ini, yang untuk anggaran ketahanan pangan tahun 2023 kita buat di Dusun Kalangan, karena di sana berhasil sudah panen 4 kali. Seterusnya ini yang kedua ini panen perdana ini. Semoga nanti setiap dusun saya buat itu setiap dusun satu greenhouse, dan ini untuk sementara ini buat pembelajaran dan edukasi. Jadi untuk perangkat desa terutama Pak Kadus itu wajib hukumnya untuk mempelajari supaya nanti bisa jadi mentor setiap dusun. Setelah nanti sudah menguasai sistem hidroponik, baru kita buatkan, Pak. Jadi biar nanti tidak terbengkalai untuk bangunan tersebut. Oh, berarti kesempatan untuk panen kali ini semua perangkat desa Kuarasan diundang ke sini ya, Pak? Diundang, Pak. Jadi ini untuk giliran setiap pagi jam 5:30 harus standby di greenhouse ini untuk mempelajari sistem hidroponik, dan harus bisa, karena nanti menjadi mentor di setiap dusunnya, karena nanti program saya setiap dusun saya bangun, Pak, untuk greenhouse-nya. Oke, Bapak, ini di tahun 24 ya, Pak? 2024. Nah, ya. Berarti 23 sudah, 24 sudah, dan semuanya kelihatannya ini melon ini menarik sekali dan boleh dibilang berhasil ya, Pak ya? Iya. Di 25, Pak. Ini alokasinya berapa, Pak, untuk yang sama? 25 itu alokasinya seperti di tahun 2024. Masih itu sekitar kita buat nanti di 200 meter persegi, itu bisa untuk kapasitas 700 tanaman. Ya. Oke. Nah, jadi sahabat desa, sahabat kreasi, ini satu kebijakan sekaligus juga inovasi dari salah satu kepala desa yang ada di Kabupaten Semarang untuk bagaimana mengalokasikan dana desa sub ketahanan pangan ini benar-benar direalisasikan di greenhouse ini untuk budidaya melon. Nah, harapannya memang bisa menciptakan petani milenial, kemudian profit dari desa terkait dengan paket desa wisata. Nah, Bapak, selain melon greenhouse ini, Bapak, di desa Kuarasan ini apa, Pak, yang kelihatannya potensial, Pak? Kalau potensial itu di tahun 2022 kita sudah mengadakan itu festival durian. Jadi di sini juga ada bibit unggul durian, itu sudah ada ya, kemarin kita lombakan, itu sudah ada yang juara 1 sampai 2, 3 dan 10 besar. Itu lokal produk dari Desa Kuarasan, itu durian. Selain durian juga kopi, juga alpukat, padi, nangka, dan lain-lain. Ini berada di beberapa dusun atau di salah satu dusun? Itu ada di beberapa dusun, jadi menyeluruh, semua ada, cengkeh juga ada. Nah, ini salah satu fungsi bagaimana sebuah integrasi potensi desa yang berada di beberapa dusun, kemudian menjadi satu paket eduwisata yang tentunya dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah, terakhir, Pak, harapannya, Pak, ke depan terkait budidaya melon? Harapan saya itu terutama untuk petani milenial yang muda-muda bisa tertarik dengan menanam melon, yang intinya nanti bisa untuk menambah penghasilan, terutama di warga saya di Desa Kuarasan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sukamdi, Camat Jambu, Kabupaten Semarang. Bahwa kaitannya dengan melon yang ada di Desa Kuarasan ini, memang saya selaku
camat di Kecamatan Jambu sangat mendukung sekali dengan menanam melon seperti ini. Karena apa? Karena melon ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Semarang pada umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Jambu. Dan selanjutnya saya kepingin bahwa kaitannya menanam melon ini tidak hanya di Desa Kuarasan, nanti bisa berkembang ke desa-desa yang lain sekecamatan. Perkenalkan, kami dari Dinas Pertanian Perikanan Pangan mewakili dinas atas sambutannya. Terima kasih. Perkenalkan, kami nama Suwartono, Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan Pangan Kabupaten Semarang. Dalam hari ini sangat mensupport apa yang sudah dilakukan oleh Desa Kuarasan berkaitan dengan panen perdana buah melon yang sudah digalakan oleh Kepala Desa Kuarasan, sehingga kami selaku pendamping dari petani melalui Dinas Pertanian Perikanan Pangan sangat mendukung program ini dengan dibantu oleh BPP dan penyuluh, mendorong generasi muda terutama petani milenial untuk bisa mensukseskan program, karena kalau kita hanya mengandalkan generasi tua kita sangat kerepotan. Sehingga dengan adanya petani milenial kita akan mensupport dari segala sesuatunya, baik dari ilmu, teknologi, dan tentunya pendampingan untuk bisa mendukung proses daripada semua produk-produk petani pangan yang ada di Kabupaten Semarang. Mungkin itu. Perkenalkan, nama saya Yainal Afandi dari Dusun Kalangan, Desa Kuarasan, sebagai pengelola greenhouse melon premium Desa Kuarasan. Saya perkenalkan, ini melon jenis Orange Queen dari KYS, Keno Yusuf. Ini masih Orange Queen, ini Sweetnet. Ini Hani Hami. Yang masih hijau itu Sweet Hami. Yang lagi dikeroyok teman-teman itu adalah Golden Apollo dari Keno Yusuf juga. Saya panggilnya Mas Yainal aja, Mas Yainal. Ini sudah panen keberapa, Mas? Ini baru kali ini yang di tempat ini. Ini karena ketahanan pangan tahun 2024. Program yang tempat ini. Ada yang tempat lain? Ada, yang pertama kali tahun 2023 pernah Pak Kades pernah menganggarkan di Dusun Kalangan, belakang rumah saya, tempatnya di Dusun Kalangan. Yang Kalangan sudah panen berapa kali? Yang Kalangan luasannya cuma 8 kali 12, satu tahun sudah panen 4 kali. Oke. Gitu. Mas Zainal. Iya, ya, betul. Mas Zainal berarti sebagai praktisi karena sudah memelihara sampai memanen melon. Nah, Iya, iya. apakah sama, Mas, sistem yang ada di sini dengan yang di sana? Yang di sini di Desa Kuarasan sama. Kami menggunakan sistem vertigasi. Ini juga hidroponik. Kan mungkin sebagai skala kecil letaknya hidroponik pakai air, padahal ini media kukupit hidroponik juga. Selama ini lancar-lancar saja, tidak ada masalah, asalkan di treatment dengan baik dan benar. Kokopit ini sebagai media atau juga sudah ada nutrisi atau nutrisinya melalui instalasi airnya, Mas? Kokopit itu cuma sebagai media tanam, sebagai tempat akarnya berkembang. Kalau hidroponik kan kita mengabaikan media tanah. Oke. Berarti nutrisinya melalui formula di instalasi airnya? Iya, mulai dari nutrisi dari selang-selang ini, yang selang-selang biru ini, selang-selang hitam biru ini. Itu nutrisi. Dari bibit nyemai kita ada ruangan tersendiri, di ruangan itu untuk nyemai dari biji ke potrai, baru umur antara 10 sampai 15 hari pindah ke polybag yang agak besar ini. Umur 70 hari. Nah, ini kan kami mencoba di greenhouse ini khususnya ada 5 jenis untuk evaluasi mana sih yang cocok untuk iklim di Kuarasan. Ternyata ada 5 jenis, ada yang kurang cocok. Saya bilang kurang cocok, bukan tidak cocok ya. Ada yang lebih cocok kan. Itu untuk evaluasi ke depannya. Untuk trial ya? Iya, untuk trial. Ada 5 macam. 5 macam. Nah, kira-kira, Mas, yang cocok yang apa ini? Nah, ini kalau saya merekomended yang dari Keno Yusuf Golden Aroma yang kuning itu. Nah, itu. Juga buahnya lebih apa, Mas? Lebih tahan penyakit, buahnya manis dan dari pihak
perusahaan benih juga mengakui cocok di sini. Nah, Dibandingkan yang lain, dibanding yang lain, ya lebih besar. kira-kira untuk buah Itu kalau optimal kita merawat bisa sampai 1,5. Karena ini di hidroponik beda dengan yang di lahan terbuka. Lahan terbuka pasti lebih besar, saya ngakui itu. Tapi soal tekstur kita ambil di hidroponik. keren. Mas Yana, kendalanya apa dalam perawatan ini sampai sekarang? Ya kendalanya kita belum punya SDM yang cukup. Kita masih proses belajar. Gitu. Tapi untuk penangannya ini semua berarti dihandle Mas Yana sendiri. Untuk yang ini saya dan teman-teman perangkat dari desa. Untuk belajar kita semua lah. Saya bilang belajar bareng-bareng karena yang kebetulan saya lebih tahu lebih duluan. Makanya saya bukan bermaksud mengajari itu enggak. Ayo belajar bareng-bareng gitu loh. Kebetulan saya yang tahu lebih duluan gitu. Kira-kira Mas, ini kan Ye. panen nih. Ye. Habis panen kapan kira-kira? Habisnya panen. Kemudian mulai tanam lagi kapan? Ini saya rencanakan, saya agendakan 1 Februari mulai nyemai lagi. Karena ini kan nggak bareng. Nah, maka dari 5 tanaman ini bisa diketahui umur pendek yang mana, umur yang panjang mana bisa diketahui. Awal Februari mulai semai. Insya Allah mulai semai. Kira-kira mulai tanam berarti 20 harian ke depan lagi. Iya, sekitar mungkin pertengahan Februari kita tanam lagi. Oh, 1 tahun terus iso ping piro panen? Kalau untuk skala produksi bisa 4 kali. 4 kali. Kan rata-rata 3 bulan. Kalau untuk skala produksi harus terus kejar. Jadi sebelum panen kita sudah menyiapkan benih. Tapi ini kan lagi kali proses untuk belajar. Jadi kan nggak bisa dioyak seperti itu. Mas Yana, terus untuk pemasaran. Sempat ke pasar kita bisa pesen. Iya. Oh gitu. Iya, sebelum sampai ke Tengkulak, pesen-pesen. Nah, ini aja saya masih khawatir pasti ada yang daungan. Beda dengan yang datang langsung, nanti mau saya bilang habis kan, barangnya masih ada, ternyata sudah pesanan gimana? Kan nggak enaknya itu. Kendalanya di itu saya masih. Berarti ya, kita membuat informasi. Iya, Gitu ya. iya. Seharusnya sudah Memang punya. dari pihak desa ada nganggar itu. Ada tiap tahun desa menganggarkan, rencana menganggarkan. Dan tahun ini, tahun 2005 menganggarkan lagi. Untuk yang berarti untuk bangunan yang ketiga kali.